Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan, izinkan kami bersama jemaat-Mu berkumpul bersama-sama di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, dan berikan kami hati yang terbuka mau mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu itu hidup di dalam hati kami dan membawa kami ke arah yang Kau kehendaki. Ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan untuk hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikan firman ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini sesuai sepenuh dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu dengan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan dipuji kita. Doa kami dari nama Tuhan Yesus bersama kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Tetap semangat? Semangat. Puji Tuhan kalau tetap semangat ya. Karena sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, bersabarlah, jangan tergesa-gesa. Kalau mati lampu saat ini, kita harus bersabar ya. Jangan kita hanya gara-gara mati lampu kita tidak sabar, kita tidak betah di dalam gedung gereja karena panas untuk mendengarkan firman ya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya sabar menunggu sampai ibadah ini selesai. Tidak ada yang pulang sebelum ibadah karena asal. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita membuka firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Kejadian pasal 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang 19. Sekali lagi saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang 19. Mari kita baca firman Tuhan ini Bapak Ibu secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ayatnya yang kedua, ayat nanti yang 19. Dengan judul berikut, Hagar dan Ismail. Sudah ditemukan? Saya akan membacakan ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. 1, 2, 3. Berkata Sarai kepada Abraham, "Bapa aku, Tuhan tidak memberi aku banyak anak. Karena itu baiklah hampiri hambamu itu. Mungkin olehnya aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengandung Hagar hambanya orang Mesir itu. Jadi ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham mengambil Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang diderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ketakuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya ia menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai memutus Hagar, dan ia hamil juga. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Bestur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan manakah
kepadanya, kembalilah kepada nyonya-Mu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata perempuan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang nama laki-laki dan akan menamai Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penugasan atas itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya dia akan menemukan semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El-Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan kepada itu Ismail. Ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian jauh pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hari ini kita sudah berada di minggu yang ketiga di bulan Oktober. Ya. Tidak terasa lagi kita akan merayakan Natal di tahun ini di bulan Desember. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang sabarlah, jangan bergesa-gesa. Bapak Ibu tentu pernah mendengar sebuah kalimat atau kata mutiara yang berbunyi seperti ini. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajar setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolah seumur hidup. Bapak Ibu pernah mendengar kalimat seperti itu? Pernah? Suaranya tidak ada gara-gara mati lampu. Nah, tentu Bapak Ibu kita pernah mendengar atau membaca sebuah kalimat ini. Ya. Kalimat ini, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, setelah seumur hidup. Kira-kira ketika mendengarkan kalimat ini, ketika membaca sebuah kalimat ini, apa yang terlintas di pikiran kita atau di pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara? Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang kata sabar ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab atau yang sukarela menjawab tentang apa kira-kira yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengarkan kata ini atau kalimat tadi? Kira-kira apa yang terlintas di dalam pemikiran Bapak Ibu saudara? Sulit. Kata sulit ya, itu sulit. Sulit atau susah ya, susah untuk sabar. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan kalimat ini atau membaca kalimat ini, kita akan dapat memahami bahwa sabar itu tidak mudah untuk dilakukan, tidak segampang membalikan telapak tangan untuk dilakukan. Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa sabar itu susah dan sulit. Apalagi kalau dikatakan Bapak Ibu, sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Artinya bahwa ilmu tingkat tinggi secara pendidikan dia lebih tinggi lagi di atas semuanya. Nah, kalau secara akademik Bapak Ibu, tingkat pendidikan yang paling tinggi itu adalah doktor. Doktor, kalau profesor itu adalah suatu jabatan yang didapat di sebuah lembaga ya, seperti pendeta itu
bukan dari akademiknya, tetapi dari sebaliknya. Kalau profesor itu dari tempat yang mengajar itu dikasih gelar profesor. Tapi tingkat yang paling tinggi di dunia akademik adalah S3. Nah, jadi sabar ini lebih tinggi lagi dikatakannya, ya, untuk lebih kita paham. Nah, sabar Bapak Ibu, kalau kita tadi tahu bahwa sabar itu tidak mudah dan tidak segampang membalikan telapak tangan. Itu tentang kata sabar. Artinya bahwa sabar itu membutuhkan jiwa yang besar. Sabar itu membutuhkan tenaga yang besar. Sabar itu membutuhkan kemampuan atau tenaga yang besar, Bapak Ibu. Sabar itu membutuhkan kesiapan hati yang besar. Sabar itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, bahkan sampai seumur. Sekali lagi, sabar itu tidak mudah dan tidak segampang membalikan telapak. Sabar itu Bapak Ibu membutuhkan jiwa yang besar. Sabar itu membutuhkan tenaga yang besar. Sabar itu membutuhkan kemampuan yang besar. Sabar itu membutuhkan kesiapan hati yang besar dan waktu yang sangat panjang sampai seumur. Tidak ada kata sabar 1, 2, 3 kali. Sabar seumur. Sesuai dengan tema kita hari ini, firman Tuhan mengatakan bagi kita, sabarlah, jangan bergesa-gesa. Perlu kita pahami arti kata sabar ini, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana kita melihat bahwa sabar itu adalah tahan menghadapi cobaan. Tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Bisa juga di sana dikatakan sabar itu adalah tabah, tenang, lapang dada, kalem, dan berkepala dingin. Itu yang arti yang sama dengan kata sabar. Itu kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu arti sabar. Jadi tahan, tabah, lapang dada, berkepala dingin, artinya tidak emosional, dan tabah, tenang ketika menghadapi tekanan, cobaan dari orang-orang sekitar kita, atau juga ketika kita di dalam bergumul, itu sabar. Nah, perlu kita pahami dulu bahwa kata sabar ini atau sabar ini terbagi dalam 2 hal, Bapak. Sabar di dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita atau situasi yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tersakiti, kita harus sabar dengan reaksi yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua adalah sabar di dalam kita bergumul atau di dalam kita berdoa memanjatkan sesuatu kepada Tuhan. Dua hal ini kita harus bedakan. Yang pertama tadi sabar dengan orang-orang di sekitar kita, reaksi yang menekan kita atau pencobaan yang kita alami, kita harus sabar. Hal yang kedua, sabar di dalam menanti yang sedang kita butuhkan, yang sedang kita doakan, di dalam menantikan jawaban. Nah, dari 2 hal ini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu banyaknya sabarnya di hal yang mana? Banyaknya tidak sabarnya di hal yang mana? Apakah di hal yang pertama tadi ketika orang ada di sekitar kita membuat kita tidak enak? Mana yang lebih banyak sabarnya, hal pertama? Atau hal yang kedua, tidak sabar menunggu doa yang sudah kita naikkan? Kira-kira Bapak Ibu lebih banyak sabarnya di hal yang mana? Lebih banyak tidak sabarnya di hal yang mana? Ayo, mana jawabannya? Di mana? Di mana, Musyo?
Banyak yang sabarnya dalam perkataan orang itu harus atau dua-duanya? Dua-duanya setuju? Setuju. Tapi kalau saya melihat Bapak Ibu, banyak kita sabarnya itu di hal yang pertama. Kenapa saya katakan demikian? Itu dengan saya punya alasan Bapak Ibu. Tapi mungkin nanti tidak sama dengan alasan Bapak Ibu. Kenapa? Ketika ada orang contohnya ya, Alan, saudara Alan di belakang, dia membuat saya jengkel ya. Saya bisa marah, tetapi saya tidak bisa bertindak. Jadi artinya saya bisa marah, tapi sabar untuk bertindak. Nah, jadi sekalipun kita dibuat jengkel orang-orang sekitar kita, tapi kita masih berpikir. Apalagi kalau dunia Allah besar, nanti dia sekali tonjok saya bisa kalah, ya, bisa. Jadi itu bisa membuat kita masih berpikir kalau orang-orang di sekitar kita membuat kita. Atau contohnya di antara kita jemaat Tuhan, pasti karena berbeda karakter, berbeda latar belakang, pasti di antara kita ada yang berbeda. Kita bisa jadi lebih hati. Kita tidak masuk bablasan ngomong di depan orangnya, kita masih bisa menahan. Nah, sedangkan di hal yang kedua menurut saya Bapak Ibu, ini adalah tentang pengabulan doa atau kita menantikan jawaban dari Tuhan dari pertemuan. Seringkali kita ini tidak sabar dalam hal ini. Ketika kita sudah berdoa, tetapi tak kunjung juga dikabulkan, dijawab. Seringkali kita adalah cepat bertindak, mengalihkan atau bertindak mengambil suatu tindakan atau bertindak untuk melakukan jalan pintas untuk mencari apa yang kita. Tentunya kita ingin kaya karena kita berdoa, kita tuju buat jatuh dari langit. Maka banyak orang yang pergi ke tepi pantai cari batu besar, di sana bikin sesaji berdoa di hadapan dewa dirinya bisa. Atau seperti yang dikatakan penggila kemarin malam, kalau ingin kaya main judi online tapi siap-siap masuk penjara. Ya. Jadi itu yang membuat kita cepat-cepat bertindak di hal yang kedua. Nah, jadi Bapak Ibu, sabar ada dua hal. Tentu di sini kita diingatkan bahwa sabar ini membutuhkan waktu yang lama di dalam kita bersabar. Ingat tadi bahwa sabar itu seumur hidup kita. Nah, kita seringkali tidak sabar di dalam menaikkan doa atau menantikan jawaban-jawaban dari Tuhan. Seringkali kita bertindak secepat mungkin karena kita tidak tabah di dalam menunggu jawaban dari Tuhan. Kata yang tren saat ini atau viral saat ini di antara kalangan pemuda, remaja atau zaman milenial saat ini berkata bahwa menunjukkan bahwa ketidaksabaran itu hanya setebal tisu, hanya setipis tisu. Berkata mereka, kesabaran saya hanya setebal tisu, setipis tisu. Apa ibu tahu setebal tisu itu sedikit saja tidak sulit. Artinya bahwa cenderung dalam emosional, cenderung temperamennya itu tidak terkondisikan. Tidak terkondisikan. Temperamennya cenderung emosional, tidak lagi sabar karena kesabarannya hanya setipis tisu. Ada kesabaran Bapak Ibu setipis tisu? Ada yang senyum-senyum ya. Berarti lebih tebal tisu lagi kesabaran. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berkata bahwa kesabaran hanya setebal tisu dan setipis tisu, itu cenderung kita emosional. Dan ketika kita di dalam emosional yang tinggi Bapak Ibu, sebenarnya kita merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang-orang yang
kita sayangi merugikan orang-orang di sekitar. Dan kita berkata, saya tidak lagi sama. Bapak Ibu saudara-saudariku, dari firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, kita juga melihat sebuah keluarga yang tidak sabar di dalam menantikan jawaban atau pergumulannya di dalam. Sebuah keluarga ini adalah keluarga yang sangat terkenal di dalam sebuah Alkitab. Siapa namanya? Dia adalah Abraham. Kita tahu bahwa Abraham ini adalah dipanggil oleh Allah. Kita tahu dikatakan bahwa Abraham, dan ketika dia bernama menjadi Abraham, dipanggil dia menjadi bapa beriman segala. Ini adalah sebuah keluarga yang tidak sabar di dalam menunggu jawaban doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Kita tahu dikatakan tadi jelas Alkitab, ketika Tuhan memanggil Abraham menuju tanah Kanaan, 10 tahun mereka ada di dalam tanah Kanaan. Tentu pergumulan mereka kita tahu bahwa ingin memiliki seorang anak di tengah-tengah keluarga ini. Namun ada kendala secara medis, secara manusia, dikatakan di dalam pasal 12 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-30 kalau kita baca di sana, bahwa si Sarah ini adalah mandul. Artinya bahwa secara medis, secara manusia tidak lagi bisa mengharapkan ada anak. Tetapi ketika mereka ada di tanah Kanaan, mungkin sudah sekian lama mereka berumur. Dikatakan umur Abraham pada saat itu Bapak Ibu 88 tahun. Kalau kita membaca di dalam ayat yang terakhir tadi, ayat 16. Dan umur Sarai saat itu dikatakan kalau kita membaca di dalam pasal 17 ayat 17, perbedaan umur Sarah dan Abraham cuma beda 10 tahun. Artinya bahwa Sarai adalah 78 tahun saat itu. Sarai tidak sabar lagi. Dia sudah berumur. Tapi ada satu kendala, dia tidak bisa mengandung secara manusia, secara medis. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam pasal 15, jelas di sana bahwa Tuhan telah memberikan janji kepada Abraham ketika Abraham mengeluh bahwa ketika nanti saya ini akan meninggal dunia, hamba nanti yang mewariskan hartaku. Tapi Tuhan berkata di dalam pasal 15, di sana dia berkata bahwa tidak, saya akan mengaruniakan kepadamu seorang anak yang akan mewariskan segala harta. Tetapi sekalipun Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, tetapi sang istri yang dia cintai, dia tidak taat, dia tidak percaya kepada janji Tuhan yang sudah dikatakan. Sarai tidak sabar. Sarai tidak percaya akan janji Tuhan. Sarai tergesa-gesa untuk bertindak untuk memiliki seorang anak di dalam keluarga. Sarai tidak sabar lagi. Dia berpikir bahwa janji itu tidak mungkin. Dia melihat kondisi dan keadaan mereka saat itu yang sudah umur, sudah tua. Maka juga melihat dirinya bahwa secara manusia dia tidak lagi bisa melahirkan. Tetapi Tuhan sudah berjanji. Tetapi Sarai tetap tidak percaya pada Tuhan. Tetap melakukan dengan caranya sendiri. Apa yang dilakukan Sarai? Kalau kita melihat dalam pembacaan kita, di dalam ayatnya yang pertama, di ayat ini, Sarai memaksakan diri supaya ada anak di tengah keluarga. Dia mengambil jalan pintas
bertindak dengan keinginan diri sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalam tindakan yang dilakukan. Dia pikir bahwa apa yang dilakukan itu adalah membuat dia bangga, membuat dia bahagia. Tapi apa yang terjadi? Katakan Sarai, karena dia tidak sabar untuk mendapatkan seorang anak. Dia tidak sabar untuk memiliki anak di tengah keluarga. Dia mengambil hambanya yang bernama Hagar, memberikannya kepada suaminya supaya dia mengambil Hagar, perempuan dari Mesir dan tidak mengenal Allah, yang selama ini adalah sudah laku menjadi seorang pelayan Sarai dan Abraham. Dia mengambil supaya dia tentu di sini diuji juga kesabaran Abraham. Kita melihat bahwa Sarah ini memaksakan Abraham untuk menghampiri hambanya Hagar. Mungkin kalau di rumah ya Bapak Ibu, istri kalau rene-rene harus begini. Ya tentu juga itu yang dihadapi Abraham saat itu. Karena istrinya pengen anak, istrinya setiap hari merengek-rengek, ambil hamba supaya saya dapat memiliki anak. Dan akhirnya anak Abraham tidak sabar, dia juga melakukan apa yang diinginkan oleh istrinya. Sekalipun dia sudah tahu bahwa Tuhan telah menjanjikan hal ini. Inilah letak ketidaksabaran Abraham. Tidak sabar menghadapi tekanan dari istrinya yang merengek-rengek setiap hari. Hampiri supaya saya dapat anak. Perhatikan di dalam ayatnya yang kedua sampai ayat itu. Di sana secara tersirat bahwa Sarah ini memaksa Abraham supaya memiliki anak. Dan karena Abraham tidak sabar dengan tekanan dari istrinya, Abraham melakukan hal itu. Sehingga mengandunglah. Ketika hal itu sudah terjadi, Bapak Ibu, keinginan Sarai mencapai memberikan hambanya kepada suaminya. Suaminya mengikuti keinginannya. Dan akhirnya hambanya Hagar mengandung. Dan apa yang terjadi ketika Hagar mengandung? Karena Hagar mengandung, dia tahu bahwa dia memiliki seorang anak dari tuannya. Dan dia berhak menjadi istri yang diperlakukan seperti istri biasa, sekalipun derajatnya tadi adalah hanya seorang hamba. Dan ketika tuannya mengambil dia menjadi istrinya, dia harus juga menunggu tanggung jawab dari tuannya. Kalau kita lihat nanti Bapak Ibu di dalam peraturan tentang seorang hamba di dalam Keluaran pasal 21 itu sudah jelas bahwa ketika seorang tua menghampiri atau mengambil seorang hambanya, dia harus bertanggung jawab menjadikan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dia segala sesuatu harus tanggung jawab. Dan di sini juga ketidaksabaran Hagar diuji. Ketidaksabaran Hagar untuk menjadi seorang istri yang sah mengakibatkan pertengkaran antara Sarai. Nah, akibat ketidaksabaran dan tergesa-gesa Bapak Ibu, akhirnya sang keluarga ini jatuh di dalam kecelakaan. Akibat ketidaksabaran mendatangkan kecelakaan bagi diri sendiri. Yang dulunya adalah keluarga yang harmonis, penuh damai, penuh kasih di dalam keluarga Abraham Sarai. Kalau dulunya adalah Hagar taat kepada Sarai, Hagar taat kepada Abraham, Hagar taat kepada Abraham suaminya. Kalau kita melihat di dalam ayat 4 sampai 6, apa yang terjadi? Pertengkaran terjadi antara Abraham dan Sarai dan juga kepada. Inilah akibat ketidaksabaran di dalam
kehidupan keluarga Abraham dan Sarai. Yang tadinya penuh damai dalam keluarga, penuh kasih dalam keluarga, dan karena tidak sabar menantikan jawaban doa dari keluarga menjadi kacau, keluarga menjadi rusak. Tidak lagi ditemukan kasih di dalam keluarga. Yang terjadi adalah pertengkaran, penindasan antara satu dan lain. Cekcok di dalam keluarga, Bapak. Inilah akibat ketidaksabaran jawaban. Mereka pikir tadi bahwa jalan yang mereka buat, saya berpikir bahwa jalannya saya bikin ini supaya saya mendapatkan anak, dan hanya berpikir bahwa seorang hamba itu ketika melahirkan anak, wajibnya anak itu menjadi milik tuannya di dalam pasal Keluaran 21. Tapi dia tidak tahu ada peraturan yang berbeda. Dia tidak teliti, dan akhirnya menjadi sebuah hal yang tidak pernah terpikirkan di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui cerita keluarga Abraham ini, Sarai dan Hagar, ini adalah suatu pembelajaran yang besar bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mendengarkan dan telah melihat cerita kami, bahwa ketidaksabaran mendatangkan kecelakaan, mendatangkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Ketika kita tidak sabar menghadapi tekanan dari orang-orang di sekitar kita, ketika kita tidak sabar menunggu setiap jawaban doa yang kita gunungkan selama ini, kalau kita bertindak dengan caranya Sarai, waspada, hati-hati, kecelakaan ada. Waspada, hati-hati, hidupmu kacau. Ketika kita bertindak dengan cara kita sendiri, tanpa melibatkan kita di dalam tindakan kita, di dalam mencari apa yang ini adalah sebuah teguran yang keras bagi kita, Bapak. Ini adalah sebuah pelajaran yang besar bagi kita, orang-orang percaya. Kita tahu dunia saat ini begitu keras, begitu cepat di dalam bersaing, di dalam berusaha. Dan jangan sampai kita tergoda, terbawa arus, lalu kita tidak sabar lagi, lalu kita tergesa-gesa mengambil langkah yang salah, bertindak yang salah, sehingga Bapak Ibu lambat laun pasti kita akan menerima akibat ketidaksabaran. Lambat laun, Bapak. Inilah suatu pembelajaran. Bukan berarti kita tidak bergumul, bukan berarti saya tidak ada pergumulan, Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu tidak ada pergumulan. Kita masih ada hidup di dunia ini, kita pasti bergumul. Ketika kita tidak ada di dunia ini, bahwa kita tidak, maka kita tidak lagi bergumul. Tuhan mengingatkan kita lewat firman Tuhan ini, kita harus sabar. Sampai kapan kita sabar? Sampai kedatangan Tuhan kata yang kudus. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 7, bersama dikatakan, saudara-saudara, bersabarlah kamu sampai kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti kedatangan Tuhan ketika kita meninggalkan, kesabaran kita harus sungguh. Kesabaran kita tidak lagi hanya sebab jadi kesabaran kita di sini uji bagaimana kita sabar sampai akhir. Di dalam setiap pergumulan yang kita alami, kita tidak boleh terburu-buru di dalam
meminta Tuhan, memaksa Tuhan, Tuhan ayo segera kabulkan doa. Nah, kita juga tidak boleh menjauh dari Tuhan. Ketika kita tidak dijawab. Kita punya pergumulan Bapak Ibu. Secara khusus kita di Rio. Kita bersama-sama bergumul. Pergumulan terbesar kita jemaat rohani hidup adalah ingin memiliki sebidang tanah untuk memberikan gereja di belakang. Tentu ini bukan pergumulan yang mudah. Untuk mewujudkan hal ini butuh doa yang banyak, butuh pergumulan yang lama. Inilah pergumulan kita secara bersama-sama. Bukan hanya pergumulan saya, bukan hanya pergumulan majelis, bukan hanya pergumulan pengurus. Ini adalah pergumulan kita bersama. Itu juga di dalam kita bergumul. Kita tidak boleh menghalalkan berbagai macam cara. Akhirnya nanti kita bisa celaka seperti keluarga. Kita juga bergumul saat ini untuk memiliki paspor yang menetap. Itu kita juga harus sabar melakukan berjalan sesuai dengan kehendak. Jangan memakai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan seperti Sarah. Hati-hati, bahaya. Jangan bergesa-gesa. Sabar. Kalau Tuhan baru jawab tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin tahun berikutnya, kita harus sabar, kita harus tahan, kita harus tenang menantikan. Mungkin juga di dalam keluarga kita ada yang bergumul seperti Sarah, ada juga yang bergumul di dalam usaha, ada juga yang bergumul mencari pasangan hidup, ada juga yang bergumul untuk studi lanjut, ada yang bergumul juga di dalam pekerjaan setiap hari. Mari Bapak Ibu, lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita harus tabah, harus sabar, kita harus bertindak hati-hati, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala tindakan Tuhan. Ya, kita mendahulukan Tuhan untuk mencari jalan keluar di dalam setiap pergumulan. Sekali lagi saya tahu bahwa setiap kita ini adalah memiliki pergumulan masing-masing. Itu tingkat pergumulannya berbeda-beda. Itu berdasarkan kemampuan seseorang. Dan kita karena ingin cepat kaya, ya kita karena ingin memiliki mobil, memiliki motor, lalu kita bertindak untuk melakukan hal yang salah. Kita datang ke bank dan akhirnya kita minjam uang dan akhirnya kita terlilit dengan utang piutang dan akhirnya menjadi celaka bagi hidup kita, menjadi duka bagi hidup kita karena kita tidak sanggup. Bapak Ibu harus sabar, sekalipun motornya motor yang jelek, bersyukur, sabar menunggu ada berkat Tuhan. Sekalipun rumah masih kontrak, sabar, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu mengejar seperti orang dunia. Kita harus sabar. Kita harus sabar di dalam menghadapi tekanan di dalam hidup. Kita tidak boleh cepat-cepat mengambil tindakan, mengambil satu keputusan yang salah. Kita memang banyak bergumul. Tapi ingat lagi cerita Abraham, Sarai dan Hagar. Ketika kita sudah tidak sabar, lalu kita jatuh di dalam kekacauan dan akhirnya kita Bapak Ibu tidak ada lagi kasih kepada istri, kepada suami, kepada anak karena memikirkan tadi hal-hal yang sudah kita salah di dalam. Bertengkar terus di rumah.
cecok setiap hari. Itu firman Tuhan mengingatkan tetap bersabar, tetap sabar dalam menghadapi setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, waktu Tuhan itu dan rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 disampaikan, rancanganmu adalah rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan bencana. Di dalam Khotbah pasal 3 ayat 11, waktu Tuhan itu tidak ada. Artinya, nantikanlah waktunya Tuhan, jangan waktunya kita. Seperti di dalam pembacaan ayat pertama, nantikanlah Tuhan di dalam. Jangan pakai cara kita, jangan pakai caranya saya, pakai caranya Tuhan. Itu yang lebih baik, itu yang lebih baik. Segala sesuatu ada waktunya. Kita tidak boleh terburu-buru. Ada sebuah cerita Bapak Ibu di sebuah kota atau di sebuah desa. Ada seorang yang penuh dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dan dia bisa menolong orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di dalam hidup. Di sebuah kota ini, di sebuah desa ini, banyak orang yang datang kepada sang pemimpin ini atau yang sang bijaksana ini untuk meminta cara, petunjuk bagaimana menjalani kehidupan setiap hari. Dan orang-orang yang bertanya kepada sang pemimpin ini atau yang bijaksana ini selalu berkisah apa ide atau usul yang diberikan oleh orang yang berpimpin ini, dan orang itu melakukan di dalam hubungan mereka selalu berkisah. Ada seorang suami yang emosional di dalam hidup, karena dia sudah mendengar tetangga-tetangganya dari orang-orang di sekitarnya bahwa ada seorang yang berpimpin yang mampu mengendalikan segala sesuatu dengan cara yang dia berikan. Orang yang berpimpin kali ini yang pergi kepada sang Tuhan. Dia datang, Tuhan, saya datang, saya mempunyai kelemahan di dalam hidup saya, yaitu bahwa saya ini suka sekali atau cepat emosional, sedikit-sedikit tersenggol, sedikit-sedikit bisa bikin orang cepat-cepat ibu saya melayang dan bertindak hal-hal yang kasar yang menyakiti orang lain. Dan saya tahu bahwa sikap itu atau emosional itu tidak baik bagi diri saya. Ini kata seorang pemuda ini. Kata tua ini berkata, kamu tahu bahwa hal itu tidak baik di diri sendiri, merugikan diri sendiri. Pemuda ini mengaku, ya, saya sadar. Dia bertanya, bagaimana caranya supaya saya ini bisa sabar, tidak emosional dalam hidup saya. Kalau mau, katakan seorang ini, kalau mau emosional itu dikendalikan, hanya ada satu syarat. Kemudian dia mengatakan, syaratnya apa? Ini berkata, jika engkau sedang dalam emosional, ketika engkau sedang disakiti orang, sedang dalam tingkat tinggi emosionalmu, cara yang pertama, dari tempat engkau berdiri, kamu hitung mundur 7 langkah 7 kali dan maju 7 langkah 7 kali ketika engkau sedang emosional. Kemudian ini mengatakan, baiklah, saya akan lakukan supaya emosional saya ini bisa. Suatu ketika Bapak Ibu, pemuda ini dia sedang bekerja keras satu hari, dan dia pulang, keinginan hatinya dia ingin istrinya yang dia sayangi sudah menyediakan kopi di mejanya, sudah menyalakan air hangat di kamar mandinya, supaya dia pulang langsung mandi, menikmati kopi dan hidangan yang sudah disediakan
Tiba-tiba harapannya ketika sampai di rumah Bapak Ibu, dia melihat meja yang biasanya ada kopi, tidak ada kopi dan hidangan. Kamar mandi dia lihat tidak ada air. Lalu mulai ada emosionalnya, mulai timbul amarahnya. Lalu dia, karena dia tidak ketemu istrinya di tempat makan dan sekitar ruangan tempat mereka. Lalu dia masuk kamar mereka, dia melihat istrinya sedang tidur dengan orang lain, dan pikirannya, mengatakan istri saya ini menyelingkuhi saya. Dia tidur dengan orang lain di dalam kamar saya. Lalu emosionalnya sudah penuh Bapak Ibu. Dia sudah benar-benar marah. Tapi dia masih ingat apa kata kedua tadi yang memberikan dia syarat untuk bisa meledakan. Dia ingat, lalu dia lakukan. Yang itu dia tempat berdiri, yang itu dia mundur 7 langkah, mulai dari situ yang pertama 1, 2, 3 sampai 7, lalu 1 kali jalan. Dia maju lagi, sampai 3 kali. Saat istrinya bangun ketika mendengar hukuman sang suaminya, bangun, lalu istrinya melihat bahwa suaminya sudah jalan, dan suaminya juga melihat bahwa istrinya sedang tidur dengan orang lain. Kalau pikirannya tadi adalah laki-laki lain, tetapi yang sedang tidur adalah ibu mertuanya bersama dengan dan akhirnya Bapak Ibu, suaminya sadar bahwa jika dia berpikir adalah laki-laki lain, kalau dia tidak melakukan syarat yang dilakukan oleh suami ini, kalau dia cepat-cepat malah mengambil kayu pukul tanpa melihat yang berbahaya adalah mama. Dari sini kita belajar, cerita ini kita belajar. Kita tidak boleh lekas-lekas marah saat kita sedang emosional. Kita bisa mencelakai orang yang kita sayangi, Bapak. Kita bisa melukai orang yang kita cintai dalam hidup. Mari kita sabar. Karena sabar ini adalah bahwa sabarlah sebagai tanda kita sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, atau orang yang percaya harus hidup di dalam kesabaran. Karena itu tanda orang yang merasa. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan Roh Kudus itu berdua. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hendaklah setiap kita orang percaya hidup dalam kesabaran, dalam menantikan janji Allah dalam hidup. Sebab orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dunia melebihi orang yang merebut kota. Kata pengamsi di dalam Amsal pasal 16 ayat 22. Barang setiap kita juga terus bersuka cita di dalam pertanakan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Kata Paulus ada. Bersuka citalah sekalipun ada tantangan, sabarlah dan terus berdoa. Roma pasal 12 ayat dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam kesabaran, jangan. Amin. Kita kata ini. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk pengajaran kami pada siang hari ini. Tuhan, Kau mengingatkan kami bahwa kami akan menghadapi ujian dari luar, dan kami juga akan menghadapi ujian dari dalam diri kami sendiri. Tuhan, Kau juga mengingatkan bahwa kami perlu bersabar sampai kedatangan Tuhan. Itu bukan suatu hal yang mudah, tapi kami perlu menjalaninya. Kami perlu mengingat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mampu membuat kami boleh melaluinya. Tolong kami Bapa, kami selalu beriman, untuk percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memberi kami kekuatan untuk melalui setiap ujian dan tantangan yang kami temui.
di dunia di sekitar kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar. Tuhan akan memampukan kami untuk bersabar menghadapi setiap masalah yang kami temui. Dan bahkan Tuhan akan memberi kami jalan keluar, sehingga kami boleh melalui, menyelesaikan setiap masalah tantangan dengan baik dan memuliakan Tuhan. Tolong ya Bapa, demikian juga dalam diri kami, ketika keinginan kami, cita-cita kami, dan doa kami belum dijawab, Tuhan ajarkan kami untuk selalu bersabar menantikan jawaban Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami ketika kami menginginkan sesuatu. Ajari kami agar keinginan kami sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan akan mengabulkan semua apa yang kami minta. Karena yang kami minta adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan hawa nafsu kami. Tolong ya Bapa, bantu kami untuk belajar. Selama kami hidup di dunia, Tuhan akan menyertai kami selalu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami terima pengajaran-Mu dengan setulus hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.